Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, saya selaku guru kalian bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Saya harap juga kalian sehat di sana ya, di rumah, dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Namun, seperti biasa, di dalam pelajaran Bapak ya, dan pelajaran lain nanti kalian juga terapkan sebelum belajar kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Lalu saya ingatkan kembali untuk kalian semua agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker apabila terpaksa untuk keluar, dan yang terpenting lagi adalah menjaga jarak sosial ya antara orang-orang di sekitar. Oke, untuk materi hari ini saya ulangi lagi, kita akan membahas permasalahan sosial, namun kita akan mengkhususkan untuk membahas mengenai definisi dan teori masalah sosialnya. Oke, kalau misalkan sudah siap, kita akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi masalah sosial. Menurut Suryono Sukanto, masalah sosial itu merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Artinya, di dalam masyarakat kita terdapat masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, kita akan fokuskan ke kehidupan masyarakat perkotaan. Di masyarakat perkotaan, seperti yang kita sudah ketahui, masyarakat perkotaan seperti di Jakarta, masyarakatnya ini terdiri dari berbagai kelompok etnis atau suku bangsa yang berbeda. Artinya, mereka tidak membawa unsur-unsur nilai sosial yang sudah diajarkan pada masyarakat asalnya. Karena tidak akan berlaku di tempat atau daerah perkotaan yang atau masyarakat yang dia tuju atau masyarakat perkotaan tadi. Nah, oleh karena itu timbullah sebuah yang namanya sikap individual karena kurangnya penerapan akan nilai sosial dan norma sosial yang sudah dia camkan di dalam masyarakatnya. Nah, masyarakat asalnya sorry ya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau misalkan di perkotaan kita mudah mendapati sebuah fenomena kejahatan, sebuah fenomena artinya diskriminasi dan lain sebagainya yang secara kebanyakan itu fenomenanya yang bersifat negatif. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak harmonis, tidak saling mengenal. Kita hidup di kota dengan tetangga sendiri, kita tidak mengenal. Ini yang disebut sebagai definisi dari masalah sosial. Artinya kita tidak saling memahami satu sama lain. Akibatnya timbul banyak kejahatan, pencurian, penjambretan, dan sebagainya. Karena kita tidak saling memiliki satu sama lain. Itu yang kita sebut sebagai masalah sosial yang ada di perkotaan. Contohnya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai teori masalah sosial. Di dalam teori masalah sosial, ini terdapat salah satunya adalah teori struktural fungsional. Secara definisi, teori struktural fungsional itu adalah masalah sosial yang terjadi jika fungsi dalam masyarakat tidak berjalan atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, artinya kalau misalkan kita ambil contoh ya, seperti kehidupan di keluarga. Seorang anak ada yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, tapi juga ada yang dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis. Yang kurang harmonis ini kita contohkan seperti perceraian. Perceraian ini akan membuat dampak psikologis kepada si anak. Artinya anak ini merasa tidak diberi perhatian yang cukup oleh kedua orang tuanya. Maka timbullah yang namanya kenakalan remaja karena kurangnya atau kurang efektifnya fungsi kedua orang tua tadi untuk mengasuh anaknya secara baik atau manusiawi. Nah, di dalam sebuah struktur fungsional dibagi lagi menjadi dua faktor ya, dua bagian. Ada yang kita sebut sebagai patologi sosial, terus ada yang kita sebut sebagai disorganisasi sosial. Yang pertama akan kita bahas mengenai patologi sosial, yaitu masalah sosial yang bisa disebut sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat. Analoginya seperti itu ya.
Jadi seperti tubuh yang ada di dalam diri kita. Misalkan kita contohkan seperti ini, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, ini secara tidak langsung akan mengakibatkan kemiskinan yang ada di masyarakat ini semakin banyak jumlahnya, semakin marak terjadi kemiskinan, kriminalitas. Artinya apa? Secara tidak langsung pejabat yang korupsi ini akan merampas hak-hak hidup dari masyarakat miskin dan masyarakat miskin ini sulit untuk mengakses fasilitas pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Artinya dia secara terpaksa untuk melakukan sebuah tindakan kriminal yang merugikan satu sama lain. Ya, karena kurangnya kesempatan tadi. Yang kedua, ada yang disebut sebagai disorganisasi sosial. Secara definisi adalah masalah sosial yang bersumber dari perubahan sosial yang cepat. Artinya ada ketidaksiapan dari masyarakat untuk menerima hal-hal yang baru. Unsur-unsur kebudayaan yang baru. Contohnya seperti apa? Contohnya di masyarakat yang kita tinggali saat ini, banyak sekali orang yang menganggap bahwa perkembangan teknologi ini tidak disikapi secara baik dan bijak. Artinya mereka punya smartphone, punya gadget, ini dalam rangka untuk memenuhi standar gaya hidupnya saja, tapi tidak diambil sisi fungsi dan tujuannya. Kita ketahui bahwa smartphone ini bisa memperingan atau mempermudah pekerjaan kita dan juga mempermudah cara belajar yang ada di sekolah pada umumnya. Nah, ini tidak disikapi oleh masyarakat luas secara baik. Kemajuan teknologi ini, makanya banyak sekali yang memakai teknologi itu untuk sekedar istilahnya gengsi dan lain sebagainya, menganggap diri kita itu mampu karena membeli HP yang mahal. Nah, ini ada penyimpangan dalam penggunaan teknologi atau yang kita sebut sebagai penyalahgunaan teknologi. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah culture lag. Ya, kesenjangan antara budaya materi yaitu teknologinya dengan budaya imateri atau pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan tujuan dari teknologi sebenarnya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, kita akan berbicara tentang teori konflik. Di dalam teori konflik, kita akan membahas mengenai perbedaan dan pertentangan yang terjadi di masyarakat. Nah, pertentangan yang ada di masyarakat itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ada yang kita sebut sebagai konflik antar kelas atau yang kita kaitkan dengan ekonomi. Yang kedua ada konflik antar ras yang berkaitan dengan warna kulit sebuah masyarakat. Yang ketiga ada konflik antar gender. Yang keempat ada konflik antar etnis. Nah, kita akan membahas yang pertama kali adalah konflik antar kelas. Nah, konflik antar kelas ini biasanya melibatkan 2 kelas sosial yang berbeda satu sama lain yang diukur dari sisi ekonominya. Yang kita sederhanakan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, dalam kasus ini kita contohkan seperti demonstrasi yang dilakukan oleh buruh perusahaan dalam kaitannya untuk meningkatkan upah, ya, upah yang mereka dapatkan yang menurut mereka ini secara nominal sangat minim, sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kenapa bisa begitu? Dalam konflik antar kelas ini biasanya pengusaha membentuk pengeluaran dari perusahaannya ini dengan cara menekannya seminimal mungkin. Artinya pengeluaran itu ditekan sekecil-kecilnya, seperti pengeluaran untuk membiayai atau mengupah para buruh tersebut demi keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini yang menjadi dilema dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan hubungan interaksi antara si pengusaha dengan buruh tadi. Di satu sisi buruh dalam kesehariannya dieksploitasi secara waktu
mereka mau tidak mau merelakan waktu bersama keluarganya untuk bekerja di perusahaan, namun mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pendapatannya, ya. Jadi pendapatannya itu kecil, tapi waktu mereka bersama keluarga itu direlakan atau istilahnya diperuntukkan untuk bekerja. Yang kedua ada konflik antar ras. Konflik antar ras ini berkaitan dengan yang sudah kita pelajari mengenai politik apartheid. Yang artinya secara contoh, ya, ras kulit putih yang ada di Afrika Selatan ini lebih mendominasi daripada ras kulit hitam dari segi pelayanan publiknya atau fasilitas publiknya. Mereka yang kulit hitam ini diberi pelayanan yang sangat tidak manusiawi. Mereka dibedakan dari fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau pekerjaan. Mereka seolah-olah menjadi masyarakat yang tersisih atau didiskriminasikan. Seperti itu. Yang ketiga ada konflik antar gender. Konflik antar gender ini berkaitan dengan yang namanya perbedaan antara wanita dan pria dari sudut pandang budaya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang namanya di dalam kehidupan sosial, yang namanya wanita ini sering diposisikan sebagai kelompok yang subordinat atau di bawahnya laki-laki secara status sosial. Mereka tidak diberi akses yang leluasa untuk istilahnya bekerja di luar dari rumah gitu ya. Masih dibedakan. Secara pendidikan pun seperti itu. Masyarakat masih memprioritaskan laki-laki yang bisa mengakses pendidikan atau pekerjaan. Tapi sedikit demi sedikit ya kita bersyukur bahwa perempuan bisa disetarakan gitu ya posisi di dalam masyarakatnya. Banyak sekali wanita yang bisa berkarir dalam bidang apapun ya, dalam bidang hukum menjadi pengacara, di bidang pendidikan sebagai guru, mereka bisa bersaing dengan laki-laki. Namun di satu sisi banyak masyarakat yang masih menganggap rendah perempuan secara pekerjaan dan pendidikan, secara aksesnya ya khususnya seperti itu. Terus ada lagi yang namanya konflik antar etnis yang seperti sudah saya ceritakan atau contohkan di pertemuan sebelumnya. Kita bisa mengaitkannya dengan konflik di luar negeri sana antara etnis Bosnia atau suku bangsa Bosnia dengan suku bangsa Serbia. Atau kita kaitkan bisa juga misalkan di Papua sana ya antara suku-suku misalkan Asmat, Dani yang ada di Papua ini secara fasilitas publik mereka tidak diberi fasilitas yang biasanya terdapat di masyarakat atau orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa. Mereka istilahnya dibedakan, merasa dibedakan. Atau pernah di suatu peristiwa yang ada di Surabaya, mereka diperlakukan tidak manusiawi. Nah, ini yang kita sebut sebagai kelompok atau konflik yang didasari dengan etnis atau suku bangsa. Orang dibedakan haknya karena berbeda budaya dengan kita. Dianggap rendah karena kita sendiri masih menyimpan atau menerapkan yang namanya sikap etnosentris. Memandang sebelah mata atau merendahkan orang dari latar belakang suku budayanya. Ya. Secara tidak langsung kita menganggap mereka itu kelompok yang nomor 2. Nah, ini yang disebut sebagai konflik etnis. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teori interaksi simbolik. Ya, secara definisi adalah masalah sosial yang timbul sebagai hubungan antar individu yang tidak mempunyai masalah dengan individu yang punya masalah. Nah, di dalam kehidupan keseharian kita sering merasakan yang namanya teori pelabelan. Ya, banyak di antara teman kita yang pada dasarnya sudah melakukan hal yang baik di dalam masyarakat, namun mereka tetap saja dianggap sebagai orang yang membawa masalah. Ya, mungkin latar belakang kehidupan masa lalunya yang mereka lalui, mereka pernah menjadi seorang pencuri, seorang pembuli, atau seorang preman, dan
pada saat dia berubah, karakternya sudah membaik, sikapnya sudah membaik, mereka masih dianggap, masih dilabel atau dicap oleh masyarakat sebagai seorang penjahat. Nah, ini yang disebut sebagai teori pelabelan. Artinya di benak masyarakat masih ada penggambaran bahwa orang tersebut yang pernah melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pembawa malapetaka atau orang yang membawa bahaya di dalam masyarakat. Terus yang kedua ada yang namanya teori konstruksionisme sosial. Artinya kita bisa melakukan sebuah penyimpangan sosial atau kejahatan karena dilatar belakangi oleh faktor tempat tinggal. Jika individu itu tinggal di daerah yang secara nilai dan norma itu masih rendah atau banyak kejahatan yang terjadi di sana, maka lama-kelamaan individu yang tinggal di daerah tersebut akan mengikuti gaya hidup mereka yang menyimpang tadi, yang identik dengan kriminalitas. Di satu sisi, orang yang tadinya baik-baik saja akan lama-kelamaan mengikuti alur dari gaya hidup mereka. Ya, misalkan tadinya anak yang baik, tapi lama-kelamaan bergaul dengan orang yang istilahnya berlabel penjahat, pencuri dan sebagainya, maka timbul di dalam benak dia bahwa yang namanya sikap di dalam masyarakat yang dia tinggali itu adalah hal yang wajar karena dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada upaya untuk mengurangi yang namanya sikap penyimpangan tersebut karena dianggap suatu hal yang wajar dan positif. Malahan pencurian di lingkungan yang kita tinggali itu hari demi hari dilakukan secara leluasa, maka kita menginterpretasikan bahwa masyarakat itu menganggap kejahatan adalah hal yang positif atau biasa. Lama-lama menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem dari masyarakat kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masyarakat yang mudah mencap seseorang dari latar belakang masa lalu kehidupannya. Ya, kita harus open mind. Termasuk juga kita dalam menyikapi yang namanya kenakalan remaja. Pada saat ini kan banyak sekali ya. Kita tidak boleh mempermalukan anak-anak ya karena pola kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Kita harus mencari pangkal permasalahannya dan mulai memberi solusi di antara masalah-masalah sosial yang terjadi di antara masyarakat yang kita tinggali ya. Oke. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ingat pesan saya mengenai protokol kesehatan yang menjadi tanggung jawab besar kalian demi kelangsungan kehidupan masyarakat yang istilahnya sehat ya. Dan istilahnya semoga di dalam cobaan yang sedang kita alami sekarang ya pandemi ini, saya harap dan kalian juga terus berdoa agar musibah ini segera berlalu. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Ya mohon maaf kalau misalkan Bapak ada salah ucap dan sebagainya, itu anggap saja sebuah yang namanya kekurangan yang bisa kalian maklumi. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.